Di kamar mayat, seorang pria merawat wanita. Tiba-tiba, wanita itu membuka matanya, melihat seorang pria memotong roknya. Dia langsung melawan, tapi mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Tanyakan saja pada pria, "Di manakah ini? Apa yang kamu inginkan?" Dan pria itu melihat dan berkata, "Ini adalah kamar mayat. Anda sudah mati. Aku sedang merawatmu." Tentu saja, wanita itu tidak percaya pada omong kosong pria itu. "Sejak mati, lalu mengapa kamu masih bisa bernafas?" Dengan keempat ujungnya tersembunyi, manusia kembali ke taman. Dia menjawab, "Biasanya hanya lebih mengintip. Aku tidak percaya aku telah dibohongi. Tubuhmu berlubang. Sekarang Anda hanyalah sebuah jiwa. Aku tidak percaya." Seorang pria. Pria itu berbalik dan mengambil sertifikat kematian. Total penyebab kematian Genran. Tertulis jelas dari perusahaan nasional, hanya beberapa jam yang lalu. Menari sendiri. Diskusi singkat. Ternyata dia benar-benar mati. Wanita itu percaya ini. Kemudian, pria itu mengambil tabung ramuan dari kotak. Nama mereknya, bukti kelembaban. Itu bisa membuat Anda tetap cantik saat sebelum pemakaman Anda. Kemudian wanita itu pasrah. Wanita itu secara bertahap kehilangan kesadaran. Hingga larut malam, wanita tersebut baru saja terbangun dari kamar mayat. Dia terkejut, menemukan bahwa tangannya bisa bergerak. Itu membuatnya merasa bahwa pria itu berbohong padanya. Jadi, ketika pria itu masuk kamar mayat lagi, wanita itu bangkit, memaksa seorang pria untuk melepaskannya. Di sisi lain, pria itu tetap tenang, tampaknya menutup mata terhadap paksaan wanita. Dia mengambil tangan wanita itu dan membiarkan wanita itu menyerangnya. Wanita itu takut. Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Jika Anda masih tidak percaya, Anda bisa merasakan denyut nadi Anda." Wanita itu gemetar dan tersentuh. "Saya menemukan diri saya tanpa denyut nadi. Mau tidak mau saya datang ke pikiran saya." Gambar di luar tubuh. Dalam panik, wanita tersungkur ke tanah. Pria itu mengabaikan. Wanita itu berbalik dan meninggalkan ruangan. Di kamar mayat, wanita yang bisa berbicara, "Saya diberitahu oleh dokter bahwa saya sudah mati. Meskipun ada berbagai tanda bahwa dia memang sudah mati, tapi wanita itu masih belum berdamai. Hancurkan semuanya." Tiba-tiba, sebuah tangan muncul di belakangnya. Lihatlah lebih dekat. Ternyata wanita yang sama dengannya. Mereka baru saja melihat semuanya. Mereka sudah lama terbiasa. Wanita berpengalaman. Mereka sudah berpengalaman tapi di depan. Harus belajar menerima kematian. Mulai sekarang, wanita menyetujui fakta kematiannya sendiri. Sampai hari ini, seorang perawat kecil tidak sengaja menjatuhkan sesuatu. Saat dia turun untuk mengambilnya, aku mendengar tangisan seorang wanita dari kamar mayat. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Saya ingin menakut-nakuti diri saya sendiri. Suara benda jatuh menarik perhatian wanita itu. Wanita melihat keluar melalui mata kucing. "Saya baru saja melihat yang melarikan diri." Wanita memanggil bantuan. Mengerikan, jangan melihat ke belakang. Jelas sekali, perawat melihat dirinya sendiri. Maka Anda sama sekali bukan hantu. Wanita itu sekali lagi yakin bahwa dia tidak mati. Perawat itu berlari sampai ke rumah seorang pria. Pria ini dalam sakit hati. Pria untuk wanita, minum sendiri. Kembali ke perawat tapi digugat. Melihat pacarnya hidup di kamar mayat. Manusia bangun, bertekad untuk menjadi warga negara yang buruk. Wanita ini menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah pria itu mempelai pria, dia menawarkan untuk memeluk pria itu. Pria itu menyetujui permintaannya. Dia kemudian mengambil kunci dari pria itu. Tidak lama kemudian pria itu keluar. Wanita itu membuka pintu dengan kuncinya. Tapi ketika dia akan membuka pintu, kedua pria itu kembali. Wanita itu bergegas kembali. Tapi pria itu melihat kelainan itu sekilas. "Aku ingin menipu seorang wanita." Wanita itu memotong tangannya di depannya. Aku melihat darah perlahan mengalir dari lengannya. Melihat kebohongan dibantah. Pertarungan pria. Dia dengan murah hati mengakui bahwa wanita itu memang tidak mati. Wanita setelah mendengarkan, ambil jarum dan tusuk pria itu. Begitu saya sampai ke pria itu, saya pingsan. Ternyata, injeksi bahan pengawet setiap hari berperan. Hari berikutnya, seorang pria membawa sekelompok setan kecil ke kamar mayat.
Setan kecil memandang ketiga wanita itu dengan sangat puas. Seseorang di belakang. Ini adalah penelitian saya sendiri, yang bisa membuat orang merasa, dan ketiga wanita ini, adalah eksperimen yang sempurna. Sekarang lihat eksperimen 1 poin. Setan kecil sangat puas. Dan orang sudah memiliki nilai. Mulus selalu, wanita itu, pacar letakkan pengawas beberapa kali. Lihat melalui mata kucing. Dia mulai memukul pintu dengan dagingnya. Dia dipukuli dan ditangkap. Untungnya, dia cukup pintar. Beri dia obat, menjatuhkannya, kenakan jas putih dan melarikan diri. Tetapi ketika saya datang ke kamar mayat, saya tidak menemukan siapapun di sana. Pada saat ini, iblis kecil sedang mengunjungi laboratorium. Hati, pacar menendang membuka pintu. Ketika saya melihat ada 4 orang di dalam, saya terkejut. Iblis kecil memberitahu Santa tentang tembakan ini. Pacar jatuh ke tanah. Hanya dia yang ingin menyingkirkan dirinya sendiri. Pria tiba-tiba menolak. Letakkan pistol di dahi anak itu. Seorang pria adalah penyihir palsu. Sebenarnya saya ingin memberikan kaki penelitian kepada orang Cina. Dia memberitahu pacarnya cara mendetoksifikasi. Dan memberitahu Anda, di mana harus meletakkan data penelitian dan dia tinggal. Dia ingin menjaga setan kecil ini keluar dari ruangan. Dia punya tangki bensin. Mati bersama iblis kecil. Sebelum mati, dia memberikan senyum menghina. Di sisi lain, pacar memutilasi pemakaman pacar. Ini dikuburkan. Blok manusia. Orang-orang mengira dia gila. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Membuka peti mati untuk berterima kasih pada wanita itu atas penawarnya. Wanita perlahan terbuka. Orang-orang terkejut. Sepasang kekasih ini akhirnya menikah.